Salam, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Apa kabar Bapak dan Ibu? Kami percaya bahwa kita dapat berkumpul di sini oleh karena kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur karena kasih-Nya yang begitu besar. Hari ini kita dapat memuji dan menyembah Dia. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk menaikkan pujian kepada Sang Raja Sejati yang berkuasa atas hidup kita. Saudara yang terkasih, mari kita mengawali ibadah ini dengan pujian penuh syukur, mengingat kasih Tuhan yang selalu setia seperti pelangi sabit hujan. Kita pujikan bersama lagu seperti pelangi sabit hujan. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit
Bacaan ayat dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengangkat hati kita dalam kerendahan dan penyerahan penuh kepada Tuhan melalui pujian berserah kepada Yesus. Mari kita naikkan pujiannya. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat duniaku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life
for the glory of your name, your name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan berdoa. Kami undang kita untuk menundukkan kepala dan memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah mempersatukan kami dalam persekutuan online ini. Tuhan, walaupun kami bersekutu melalui online, tetapi kami tetap bersyukur atas kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami agar kami tetap bisa merenungi firman-Mu. Tuhan, berkati persekutuan ini hingga akhir, semoga tidak ada suatu halangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tak tertandingi. Mari kita pujikan lagu dengan judul Tak Tertandingi. Shalom Lifehouse Family, mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Allah kita. Sungguh Dia Allah yang tidak tertandingi.
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian bersama-sama yang akan memberkati dan menguatkan hati kita. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu bekerja di dalam hidup kita. Buat kita saat ini mungkin HP adalah barang yang paling berharga. Kalau hilang kita pasti cari sampai ketemu dan kita jaga supaya jangan hilang lagi. Buat Tuhan, kitalah yang paling berharga. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi semakin jauh dari Tuhan bahkan hilang. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan mau menyelamatkan kita. Kita lihat di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Alkitab berisi rencana indah Allah buat kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan mau menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak kesayangannya. Saudara sekalian, setelah mendengar kesaksian, mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Firman ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Sang Raja sejati seperti tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Sebelum mendengar renungan, mari kita menyanyikan lagu Tiada Terukur sebagai bentuk penyerahan hati kita kepada Tuhan. Kita hari ini bersemangat, kita kuat karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tas kanan kiri Bapak Ibu Saudaraku, katakan sukacita. Tuhan itulah kekuatan kita. Mari bernyanyi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersukacita bersama-sama. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak. Yesus, ajak kekuatanmu, bersama anugerahmu takkan berhenti. Kami selalu puji namamu. Hatiku bersyukur. Kita semua bersyukur dikasih Tuhan, amin. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Memuji Engkau, Yesus, ajak kekuatanmu besar, anugerahmu takkan berhenti memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Saudara-saudara dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, agar kami semua yang mendengarkan renungan pada saat ini, Tuhan berkati. Kami semua bisa mendengarkan renungan ini dan bisa bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan ayat diambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, dan Yesus adalah Juru Selamat umat manusia. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua, bahwa dalam Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37, Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Pada dasarnya hanya orang tertentu yang memang tidak senang dengan Yesus. Orang-orang yang tidak suka pada Yesus. Dan bagaimana supaya Yesus diadili, dijatuhi hukuman, bahkan disalibkan hingga mati. Perlu kita ketahui oleh kita semua bahwa Pontius Pilatus itu istrinya
pengikut Yesus. Bagaimana akan memberikan hukuman kepada Yesus, pastilah selalu ada pertimbangan yang matang. Begitu pula setelah Yesus dipanggil sendiri, bertemu dengan Pontius Pilatus, dan berkomunikasi dengan Yesus. Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan sedikitpun pada diri Yesus. Dengan dua pertimbangan itulah, maka Pontius Pilatus merasa kesulitan untuk memutuskan hukuman terhadap Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, betapa beratnya seseorang untuk mengambil keputusan terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan sekecil apapun. Maka Pontius Pilatus dalam keputusannya menyerahkan kembali kepada orang-orang Yahudi sesuai dengan hukum Taurat yang orang-orang Yahudi yakini. Bagaimana dengan kita bila dihadapkan masalah seperti itu? Baik anak-anak Tuhan yang imannya kuat sangat tidak mungkin mengalami hal seperti itu, karena anak-anak Tuhan menjalani kehidupan sesuai firman Tuhan. Bila menemui hal-hal yang di luar ajaran tuntunan Tuhan, pastilah tidak akan dijalani. Kecuali anak Tuhan tersebut sudah tidak punya iman Kristen, tidak lagi seturut ajaran tuntunan Tuhan. Contoh, anak Tuhan dipenjara karena tindakannya yang melanggar aturan Tuhan atau aturan pemerintah, antara lain korupsi, penganiayaan, dan sebagainya. Untuk itu, marilah kita sebagai orang Kristen, kita hanya pasrah, sumarah, sumindi, sumadyo mring Gusti seutuhnya dalam kondisi apapun. Gusti berkahi. Amin. Kita berdoa. Kembali Tuhan, anak-anak-Mu menghadap Tuhan dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan lewat renungan saat ini. Jadikanlah kami semua anak-anak Tuhan yang kuat iman, taat pada Tuhan dalam segala keadaan. Berkatilah kami semua ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita tanggapi renungan ini dengan menaikkan pujian Saat Ini Saat Indah, sebagai pengakuan bahwa setiap momen bersama Tuhan adalah indah. Mari Bapak dan Ibu kita pujikan lagu ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan
menyembahkan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sembah Dia di dalam roh. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Sama-sama nyanyikan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ya Tuhan ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sembah Dia. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita naikkan syafat-syafat kita, memohon penyertaan dan kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Mari kita datang dengan hati yang penuh iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau masih menyertai dan menjaga keluarga kami sampai detik ini. Tuhan, bimbinglah keluarga kami agar hidup dalam semangat kasih, harmonis, dan saling mengasihi satu sama lain. Jika kami menjumpai kesulitan atau pergumulan di dalam hidup, tolong bimbing kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami. Pimpin pula kami untuk menjadi terang-Mu. Dan jagailah hati kami dari segala pengaruh yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan memberikan rezeki dan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Hindarkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan biarlah kami boleh melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha baik, kembali kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang maha kudus. Saat ini kami mengangkat tangan dan berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Engkau yang membangun gereja-Mu di setiap bangsa, suku, dan bahasa. Kami memohon agar Engkau terus meneguhkan dan memperkuat gereja-Mu di tengah segala tantangan yang dihadapi. Kami berdoa agar setiap gereja dimanapun berada tetap kuat dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan di tengah penganiayaan, intimidasi, dan ketidakadilan. Kiranya Engkau memberikan keberanian kepada umat-Mu untuk tetap setia dan tidak goyah dalam iman. Teguhkan hati pemimpin gereja dan umat dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga mereka tetap berdiri kokoh di atas dasar Kristus yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa agar gereja-gereja di seluruh dunia dapat fokus melayani-Mu dengan benar. Jauhkan mereka dari segala bentuk kesalahan, kesesatan, atau kompromi yang dapat menghalangi pekerjaan-Mu. Berikan kepada para pemimpin gereja hikmat dan pengertian untuk menggembalakan umat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap layanan yang dilakukan dipenuhi dengan kasih, kejujuran, dan semangat yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon agar melalui gereja-gereja ini, kasih-Mu dapat terus disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Pakailah gereja-Mu sebagai alat yang membawa kasih, pengharapan, dan damai sejahtera kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah melalui tindakan dan perkataan gereja, banyak orang dapat merasakan kasih-Mu yang tidak terbatas dan menerima keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kami menyerahkan setiap gereja di tangan-Mu, yakin
bahwa Engkau akan menuntun mereka di jalan yang benar, memperlengkapi mereka dengan segala yang mereka butuhkan, dan memakai mereka untuk menggenapi rencana-Mu di bumi ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pelayanan Gereja Plengkung yang telah Engkau bangun sebagai wadah untuk memuliakan-Mu. Kami mohon berikan hikmat dan panduan Roh Kudus kepada pemimpin Gereja Plengkung. Biarlah setiap keputusan dan langkah yang diambil dapat mencerminkan kehendak-Mu. Bapa, penuhkanlah hati para pelayan Gereja Plengkung dengan kasih yang tulus. Biarlah mereka menjadi saluran kasih-Mu dalam melayani jemaat dan masyarakat sekitar. Tuhan Yesus, lindungi setiap pelayan dan anggota jemaat GKJ Plengkung dari segala ancaman dan bahaya. Berikan kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bapa, berkati setiap kebutuhan finansial gereja, berikan rezeki yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pelayanan dan pembangunan gereja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami meletakkan segala harapan dan kepercayaan kami hanya kepadamu. Biarlah Gereja Plengkung terus berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadikan Gereja Plengkung sebagai terang bagi bangsa ini. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanan sosial dan misi yang dilakukan oleh gereja, serta jadikan berkat bagi masyarakat sekitar. Tuhan, kami juga berdoa, mohon supaya gereja yang kami bijak ini bisa turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Terakhir, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah hidup kami setiap hari, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami meletakkan segala harapan dan kepercayaan kami hanya kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kepada Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami beserta keluarga terkasih. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang telah mengecewakan Engkau dan sesama. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai. Khususnya di minggu depan, tanggal 27 November 2024 akan menyelenggarakan pemilu tingkat daerah, baik itu kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 di segala tempat di Indonesia. Kami berdoa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut berjalan lancar. Kami berdoa untuk penyelenggara di tingkat daerah hingga tingkat atas di dalam proses penyelenggaraan, kemudian segala atribut penyelenggara yang lain seperti dari masing-masing kandidat, kemudian dari saksi, dari warga masyarakat, dan khususnya juga kehadiran warga negara Indonesia yang sudah bisa memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu kepala daerah ini bisa hadir dan bisa melakukan proses pemilu dengan lancar. Kami berdoa dari setiap warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, karena ini akan menentukan di tempat daerah masing-masing untuk waktu 5 tahun ke depan. Bapak terkasih, sebagai seorang warga negara baik, khususnya kami sebagai anak-anak Tuhan, rindu juga mendukung proses pelaksanaan pemilu kada ini. Pimpin kami untuk hadir di waktu yang telah disediakan dan kami menjalankannya dengan baik. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang kami tidak ketahui.
Namun di tengah segala hiruk-pikuk proses penyelenggaraan pemerintahan ini, ajar kami juga untuk berhikmat di dalam mendengar, melihat, membaca, menganalisa apa yang ada di sekitar kami. Dan kami rindu hikmat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami berinisiatif dan berani mengambil keputusan. Bapa, sebagai seorang yang telah Tuhan berikan keselamatan di dalam kehidupan, ajar kami untuk menjadikan teladan di setiap ucapan, tindakan kami, pemikiran kami di dalam menjalani hidup bermasyarakat ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan kami rindu di tengah kebesaran ini kami hadir untuk memberi warna. Berikanlah keberanian, berikanlah kekuatan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan. Dan kami mau serahkan para pemimpin bangsa ini dari tingkat tertinggi Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahan pusat hingga tingkat daerah dan terendah hingga ke RT RW melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi lebih baik, bangsa ini menjadi lebih maju, dan kami rindu menjadi bagian yang ikut andil dalam memajukan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan segala kerinduan kami, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menghadap kehadirat-Mu dengan mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami hingga sampai saat ini boleh kami rasakan. Terima kasih atas berkat yang kami terima Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk para profesi apa saja dan akademik. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka dalam segala urusan, diberikan kelancaran, dijauhkan dari hambatan-hambatan, dapat melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai profesinya. Kiranya Tuhan memudahkan dan senantiasa mereka mengandalkan pertolongan dan campur tangan Tuhan, agar apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Yang masih menempuh akademik, Tuhan kiranya memberkati kepandaian, kecerdasan, kemampuan, sehingga dapat tercapai apa yang dicita-citakan. Yang sudah bekerja, Tuhan kiranya memberkati kesehatan, kekuatan, dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai profesinya masing-masing dan senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Demikian Tuhan, doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, inilah merupakan pokok doa syafaat dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kan kami sempurnakan dengan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Saya ulangi lagi, bacaan ayat dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita sekali lagi memuliakan nama Tuhan Yesus melalui pujian Tiada Seindah Kau Bapa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, hadiratnya di sini, sukacitanya di sini. Kami merasakannya Tuhan. Amin. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus, Kau ubah indah hidupku. Tiada seindah, tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus, Kau ubah indah hidupku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkan-Mu. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, amin. Tiada seindah Kau Roh Kudus, Kau ubah indah hidupku. Tiada seindah, tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya setiap pujian, doa, dan firman yang kita terima menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Tetaplah hidup di dalam kasih dan kuasa Sang Raja Sejati Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.